Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Adam. Saya dari STIT PGRI Kota Pasuruan dari angkatan 2021. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Ma'ruf, di sini saya akan mempresentasikan tentang tuntunan mencari jodoh yang benar dalam Islam. Baik, sebelum memasuki tentang pembahasan tuntunan mencari jodoh yang benar dalam Islam, saya akan menjelaskan tentang apa hubungan pernikahan. Menikah bukan sekedar mengucapkan ijab dan kabul di hadapan penghulu, kemudian mengadakan resepsi pernikahan, sehingga sebelum memasuki jenjang pernikahan atau mengawalinya dengan memilih jodoh, harus memahami betul apa makna dan tujuan menikah. Dengan mengetahui makna atau alasan menikah, seseorang baik itu pemuda atau pemudi akan memperoleh sebuah petunjuk untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Adapun beberapa tuntunan atau tahapan tersebut dimulai dari proses pemilihan jodoh, khitbah, keberlangsungannya hingga ke akad pernikahan, pemahaman hak dan kewajiban, serta tahapan sikap saling pengertian atau tasamuh. Dengan mengkaji makna dari hubungan perkawinan, maka tahapan-tahapan tersebut mudah untuk dilalui. Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam atau yang disingkat KHI, perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misakon ghalidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang pernikahan itu sendiri, yaitu di surat Az-Zariyat ayat 49, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan itu sendiri. Dari Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Setelah saya membahas tentang makna hubungan dalam Islam, kemudian saya akan membahas tentang mencari jodoh dalam Islam. Mencari jodoh adalah bersifat ikhtiari. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sudah memberikan rambu-rambu bagi muda-mudi milenial, khususnya dalam memilih jodoh. Salah satu ayat yang populer di kalangan muda-mudi saat ini bahkan telah dihafal di luar kepala, yaitu surat An-Nur ayat 26, yang artinya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduh oleh mereka atau yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Quran surat An-Nur ayat 26.
Sayangnya, ayat ini seringkali disalahpahami oleh pemuda-pemudi. Adapun kesalahan dalam memahami ayat di atas, yaitu ayat di atas acap kali dianggap sebagai ungkapan bahwa jodoh itu murni karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempengaruhi pola pikir pemuda-pemudi untuk pasrah, berserah diri, dan meninggalkan ikhtiar. Jadi kebanyakan pemuda-pemudi di Indonesia atau bahkan di luar negeri seringkali menyalahartikan ayat tersebut. Mencari jodoh itu bukan pasrah, bukan berserah diri kepada Allah, benar, tetapi jangan sampai meninggalkan ikhtiar, yaitu berdoa dan berusaha. Itu yang terpenting dalam mencari jodoh. Padahal jika mau melihat lebih dalam lagi dengan pendekatan tafsir, ayat ini turun untuk melegitimasi dan membela Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dari serangan fitnah yang keji, sehingga makna wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik ini dapat menjadi bukti bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang terjaga kemuliaannya. Dengan demikian, Aisyah merupakan pasangan yang ideal karena tidak mungkin Allah meridhoi Aisyah sebagai istri sebaik-baiknya manusia kecuali Aisyah benar-benar orang yang dapat menjaga kehormatannya. Dalam mentadaburi ayat ini, perlu difahami secara menyeluruh bahwa jodoh tidak akan datang begitu saja tanpa diiringi dengan upaya dan ikhtiar yang maksimal. Kemudian melihat konteks turunnya ayat ini hendaknya dapat memotivasi kita semua agar berupaya menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara meneladani Rasulullah SAW. Untuk pembahasan yang berikutnya adalah mengenai tentang tuntunan atau cara mencari jodoh yang benar dalam ajaran Islam. Cara yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah dan menyerahkan semua kepadanya. Bisa dikatakan bahwa pokok dari segalanya adalah dengan berdoa. Dengan berdoa, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hati pun merasa lebih tenang. Berdoa dan menyerahkan masalah jodoh kepada Allah adalah solusi terbaik setelah kita berusaha mencari pasangan hidup. Yang kedua, selalu berusaha untuk menghindari hubungan yang tidak membawa kemanfaatan. Maksudnya di sini adalah dengan berpacaran. Di kalangan muda-mudi atau di kalangan anak-anak muda sekarang, pacaran sudah menjadi tren dan bukan hal yang asing lagi. Pacaran bisa mendatangkan hal-hal negatif di antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, suatu hubungan yang baik dan benar karena dibangun oleh dua orang yang saling memahami dan saling menasihati dalam kebaikan. Untuk itu, berusahalah untuk menghindari pacaran untuk mendatangkan kebaikan dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar jodoh lebih dekat. Jika pacaran tujuannya untuk lebih mengenal calon pasangan hidupnya, sebenarnya ada hal lain yang bisa dilakukan sesuai jalan agama Islam, yaitu dengan cara berta'aruf. Namun, jangan salah artikan ta'aruf yang berkedok pacaran. Karena pada hakikatnya, ta'aruf sangat jauh berbeda dengan pacaran dan merupakan hal yang bertolak belakang satu sama lain. Yang ketiga, tidak terlalu tinggi dalam menentukan kriteria jodoh yang diinginkan. Menentukan kriteria jodoh memang tidak salah, namun perlu diingat dalam menentukan kriteria juga harus memandang diri sendiri. Karena jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri.
Kriteria yang terlalu tinggi dan mendekati sempurna akan mempersulit diri sendiri dalam menemukan jodoh yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Jangan pernah menuntut orang lain sempurna, mengingat diri sendiri juga memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Yang keempat, ungkapkan secara langsung dan jelas jika sudah menemukan pasangan hidup yang dirasa cocok dan pas dijadikan istri. Jika sudah menemukan kecocokan di antara keduanya pada saat proses ta'aruf, sebaiknya langsung diungkapkan untuk membangun rumah tangga. Baik laki-laki yang diperbolehkan untuk mengungkapkannya, tetapi perempuan juga diperbolehkan mengungkapkannya. Asal ada kecocokan dan tidak membawa buruk bagi orang yang disukai, maka ada baiknya jika mengatakannya secara langsung. Mengatakan secara langsung dan terbuka merupakan cara yang tepat, terlebih seorang laki-laki yang sudah cukup usia apalagi mapan. Jika terus mengulur waktu, maka bisa jadi orang yang disukai akan didekati oleh orang lain. Cara yang kelima, jangan pernah putus asa dan teruslah berusaha. Putus asa bukan sebuah solusi. Putus asa bisa saja menjadi pertanda bahwa iman kita masih rendah. Karena putus asa bisa menjadi salah satu bentuk ketidakyakinan dan ketidakbersyukurnya kita terhadap apa yang Allah berikan. Sudah menjadi ketentuan Allah jika setiap manusia telah disiapkan bagi mereka pasangannya masing-masing. Dalam hal ini tentu tidak perlu merasa cemas apalagi putus asa dalam hal jodoh. Untuk itu, bersabarlah serta memperbanyak usaha supaya jodoh yang ditunggu-tunggu segera didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang keenam, senantiasa memperbaiki diri sendiri. Selain doa dan usaha dalam mencari jodoh, harus disertai juga dengan senantiasa memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki diri bisa dilakukan mulai dari sikap-sikap dan cara-cara ibadah yang mungkin masih kurang dan maksimal. Dengan terus berusaha memperbaiki diri sendiri untuk lebih baik, insya Allah, Allah akan mempercepat datangkan jodoh kita. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah mencari jodoh dalam Islam bukan semata-mata hanya karena perasaan cinta dan hawa nafsu semata. Jodoh dalam Islam tidak terlepas dari fungsi manusia hidup di muka bumi ini. Muslim yang tidak memahami kedudukan jodoh dalam Islam tentu juga akan salah mendudukan dan mencari jodoh yang terbaik dalam hidupnya itu sendiri. Bagaimanapun juga proses pencarian jodoh memerlukan ikhtiar dan usaha serta doa terbaik dalam diri kita. Sekian pembahasan tentang tuntunan mencari jodoh yang benar dalam Islam. Atas kesalahan kata maupun penjelasan yang saya sampaikan di video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.